teman-teman semua, apa kabar? Hari ini kita sudah memasuki tahun 2021 dan Malioboro Project akhirnya kembali lagi karena kemarin kita sempat hiatus beberapa saat, walaupun sebenarnya pas Sumpah Pemuda kemarin kita masih terakhir mengupload konten podcast kita. Tetapi kali ini kami mencoba untuk membuat sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya, ini kita biasalah sebagai wong Indonesia, kita basa-basi dulu. Kita ketemu sama salah satu foundernya Malioboro juga selain saya, yaitu Mbak BJ. Halo Mbak BJ. Halo Sobat Malioboro semuanya. Yoi. Apa kabar? Alhamdulillah. Terakhir baik. kita ketemuan, betul kata Ihsan tadi, kita udah 3 bulan yang lalu ya kita waktu itu ya. Ngebahas tentang itu pas event Sumpah Pemuda ya. Jadi kebetulan waktu itu memang eventnya pas Sumpah Pemuda, dan kita lagi yang, kalau kalian sudah ngecek informal YouTube ya, tadi malam aku melo banget nonton itu. jadi memang apa yang Ihsan sampaikan itu, yang waktu Ihsan ngomong marah itu, aku ingat banget. Itu aku pun ibaratnya kita tuh kayak bukan berantem sih, agak berdebat di chat sampai akhirnya terus lah gawe podcast. Aku eling banget itu kan. Jadi memang kerasa banget, makanya aku tuh jadi kayak melankolis gitu habis dengerin YouTube ya Ihsan kayak gitu. Nah, kita tuh akhirnya balik lagi, tapi ya itu kita mulai, ibaratnya kita meramu kembali ya San ya. Kita meramu kembali, berefleksi sebenarnya kita tuh mau kayak mana kayak gitu. Karena baik dari aku sendiri dan mungkin insya Allah juga Ihsan ya, memang kita berniat untuk kemarin memang hiatus gitu loh. Kita tidak akan pernah berhenti untuk Malioboro ini, harapannya ya. Jadi makanya ini kami kembali lagi setelah hiatus sekian bulan, membawa Malioboro dengan format baru. Mudah-mudahan para pendengar, teman-teman semua itu bisa turut menikmati format yang baru ini kayak gitu. Mungkin itu dari aku ya. Nah, tapi format yang baru tuh mau kayak gimana nih? Kayaknya apakah tetap sama nih, bahas-bahas negara atau bahas-bahas pemerintah? Atau kita mau kemana nih, Mbak? Jadi ceritanya Malioboro mau kita pindahin kemana nih ceritanya? Tetap ke kiri ke kanan Sarkem, ke kiri ke kiri Malioboro. Jadi kalau aku sih, mungkin dari aku ya San ya, mungkin kalau dari aku sendiri, aku tuh mengingat kembali sebenarnya apa sih hal yang mengawali Malioboro ini kayak gitu kan. Jadi kalau aku sudah runtutkan itu lagi, sebenarnya berangkat dari struggling kita yang sama gitu loh. Jadi kayak background kita yang sama, latar belakang kita yang sama sebagai waktu itu mahasiswa arsitektur. Jadi dan kita punya pandangan serta kritik yang mungkin 11-12 waktu itu tentang bidang yang kita dalami sendiri. Karena mungkin backgroundnya juga aku skeptisan ya orangnya. Jadi memang sering mempertanyakan sesuatu kayak gitu. Dan adalah memang kecemplung juga setelah lulus, kecemplung di bidangnya sama kayak gitu. Tapi masih struggling tentang apa sih yang aku jalani ini, sehingga kita bermula dengan DM, chat, kopi darat, akhirnya ngumpulin teman-teman, ngobrol-ngobrol ya kan, semakin ngerasani akhirnya bikin ngerasani itu kayak gitu kan. Nah, setelah berjalan lumayan setahun ya deh gitu ya. Setahun. Walaupun nggak rutin tapi tetap ada gitu, diskusi tetap ada terus kayak gitu. Dan secara informal aku dan Ihsan itu kita sudah kecemplung sana sini di berbagai macam genre, kalau aku bilang. Maksudnya sama-sama arsitektur nih misalnya, tapi iya gak sih, tapi udah nyemplung sana sini. Kayak aku masuk ke humanitarian kayak gitu kan. Terus kalau Ihsan juga sempat nyoba bisnis juga kayak gitu kan. Jadi memang
apa ya, ibaratnya udah sana sini tapi kita tuh nggak bisa lepas dari satu hal itu. Aku ngerasa aku sama Isan sama-sama nggak bisa lepas dari arsitektur. Kamu jujur San, aku Ya kamu. itu apa ya, kayak dulu kan banyak tuh asdos atau dosen yang bilang sekali kamu kecemplung di arsitektur kamu nggak akan pernah kembali gitu kan. Nah kayaknya itu beneran deh. Maksudnya seandainya ditinggalkan pun masih ada rasa gatal untuk pengen ngomongin gitu. Nah iya betul, rasa gatal itu ya. Rasa gatal itu yang mengganggu gitu loh. Jadi mengganggu dan menggelitik kalau menurut aku kan. Dan itu memicu banyak hal. Terlebih setelah mendalami arsitektur itu sendiri, justru malah kita melihat sesuatu dengan lebih kompleks gitu. Kalau menurut aku sendiri, aku nggak melihat arsitektur itu cuma sekedar kayak permainan bentuk, ruang, terus juga sekedar ngomongin masalah fungsi dan utilitas, tapi sebenarnya lebih kompleks daripada itu kayak gitu. Nah, bahkan beberapa permasalahan ataupun beberapa mungkin solusi ya, itu juga bisa kita temukan lewat analisa arsitektural ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau kita sudah lintas lintas bidang kayak gitu, memahami konteks bahwa tadi ya arsitektur bukan hanya permainan bentuk bidang dan lain-lain, maka bagiku ilmu ini bisa dijadikan alat kayak gitu. Nah, aku berpikir mungkin nggak sih kalau Malioboro ini dengan basic yang sama seperti di awal waktu itu, kita bisa apa sih membumikan ilmu arsitektural itu sendiri ke semua ibadah, ke semua lapisan kayak gitu. Jadi ini bukan lagi ilmu yang eksklusif. Kalau aku sih berpikir kayak gitu, mungkin nggak ya kayak gitu. Makanya waktu itu aku lempar ke Ihsan, mungkin tadi sih kalau dari aku membumikan arsitektur lewat Malioboro. Tapi kita bisa menyentuh berbagai macam layer itu tadi. Iya bener banget. Jadi apa ya, selama yang kita rasain pas kita sekolah itu ada sesuatu yang sebenarnya cukup mengganjal gitu, yaitu bahwa ini arsitektur tuh sesuatu yang setiap hari kita temui, tetapi kok apa ya, kayaknya dari masyarakat tuh jarang kemudian mengerti gitu. Dan itu pun apa ya, ada sebuah kewajaran yang aku maklumi, karena aku pun tahu arsitektur ya hanya setelah masuk ke sekolah arsitektur gitu kan. Kalau mungkin aku nggak masuk ke sana, aku juga nggak akan tahu beneran gitu. Padahal menurutku itu sesuatu yang sama pentingnya seperti kesehatan, seperti ekonomi, seperti hukum gitu kan. Kadang kan ada apa ya, kayak hal yang menurutku agak-agak, kalau dibilang iri sih enggak ya, tapi mungkin prihatin gitu ya. Acara kesehatan tuh bisa sampai TV, di radio, hukum juga sama gitu. Tapi kenapa masalah arsitektur, masalah lingkungan hidup tuh malah jarang banget kita bahas gitu. Nah makanya di Malioboro ini kita mencoba untuk mengangkat isu-isu arsitektur dan mungkin lingkungan hidup juga, untuk supaya masyarakat tuh menjadi lebih aware gitu, bahwa ini loh ada sebuah problem besar yang namanya arsitektur dan lingkungan binaannya, dan itu menurutku harus disadari oleh seluruh masyarakat, karena ya kamu hidupnya tuh di situ ya, masa kamu nggak tahu tentang lingkunganmu sendiri gitu. Bener. Aku jadi kepikiran lagi tadi pas kamu tadi bilang soal lingkungan hidup, binaan, maksudnya termasuk tadi yang di televisi kayak gitu loh. Jadi tentang hukum pun sebenarnya ada ibaratnya basic ilmu pengetahuan yang perlu kita ketahui kan sebenarnya. Sama seperti tadi ya, adalah sedikit pasal-pasal yang perlu kita ketahui sebagai warga negara, maksudnya warga sipil ibaratnya kayak gitu kan, agar supaya nggak bodong-bodong amat lah jalannya ibaratnya kayak gitu kan. Jadi menurut aku juga kalau arsitektur itu ilmunya dibumikan, ini sesepele punya rumah yang aman. Sebenarnya aman tuh bukan aman dari maling aja kayak gitu loh. Aman di sini aman dan maksudnya keselamatan dan keamanan bangunan itu sendiri. Gimana bisa melindungi
melindungi dari cuaca ekstrim misalnya, atau dari bencana alam misalnya kayak gempa bumi. Kita kan udah sering ya kena gempa bumi ya ibaratnya. Itu bukan hal yang tabu loh di Indonesia kayak gitu. Nah, sesepele ilmu bangunan untuk merespon gempa deh kayak gitu. Apakah hanya bisa diakses oleh orang-orang yang mampu meng-hire arsitek gitu kan? Sedangkan mungkin 70% gitu loh rakyat Indonesia itu ya menengah ke bawah kayak gitu malahan. Siapa sih maaf ngomong orang di pasar yang hire arsitek kayak gitu loh. Ya nggak sih? Jadi untuk mendapatkan hunian yang kokoh, apakah perlu meng-hire arsitek? Haruskah jadi orang kaya dulu baru bisa punya hunian yang kokoh, punya hunian yang layak kayak gitu kan? Sehingga kita jadi berpikir kembali untuk ketika kita sebagai awam misalnya menjudge, oh teman-teman di daerah informal nih yang bikin kumuh segala macam, emang benar kayak gitu kan? Terus sebenarnya emang kalian juga nggak terus serta tuh dalam kekumuhan itu gitu kan? Karena perspektif seperti tadi itu juga bisa mengarahkan sikap manusia kan di dalamnya, dalam sebuah kota itu sendiri, untuk membentuk karakter, untuk membentuk wajah kota itu sendiri. Maka sebenarnya dengan membumikan ilmu arsitektur ini, aku sih berharapnya makin banyak orang yang paham, sehingga hal-hal sepele yang harusnya tidak terjadi itu ya memang tidak perlu terjadi tanpa harus mungkin kalau bisa bilang mengeluarkan biaya banyak, karena itu adalah ilmu dasar sebagai manusia atau masyarakat yang perlu hidup dan perlu tempat tinggal, misal seperti itu. Oke. Menurut kalian? Iya, jadi apa ya, paling nggak yang menjadi goalsnya Malioboro tuh di awal-awal adalah apa ya, kayak paling nggak kita tuh mengerti gitu rumah yang baik tuh gimana sih gitu, yang bisa merespon iklim, bisa merespon kondisi sosial di sekitarnya misalnya. Nah itu kan sesuatu yang mungkin jarang-jarang dipikirkan gitu kan. Seolah-olah yang penting tuh kalau punya duit ya bikinnya mewah gitu. Tapi apakah mewah itu bagus? Nah itu kan masih menjadi pertanyaan tuh, masih bisa diperdebatkan. Nah jadi nanti kita akan membuat rencananya ya, membuat beberapa konten tentang hal ini. Selanjutnya nanti akan kita bahas. Jadi stay tune di Malioboro Project. Oke, halo, kembali lagi di Malioboro Project. Sesuai janji yang tadi, kita akan ngomongin tentang konten yang mau kita bikin nantinya. Nah ini kira-kira apa aja nih Mbak Bije? Kalau bicara soal konten ya, jatuhnya kayak agak serius ya San. Loh ini kan janji Mbak Bije. Jadi iya betul dijanji. Jadi memang kemarin tuh, kalau yang teman-teman ingat kan sebelumnya kalau Malioboro ini cuma mainnya di podcast ya kayak gitu kan. Jadi mungkin perlu nggak sih aku gini, kalau kita tadi mungkin sudah disinggung dikit sama Isan ya soal isu-isu, maksudnya gini, soal hal-hal atau problematika di sekitarannya, lingkungan binaan lah ibaratnya kayak gitu kan, yang berkaitan dengan arsitektural. Nah cuman itu bakal kita breakdown lagi, jadi mungkin ada item-item yang kita anggap itu kayak main gitu kan, sebagai yang utamanya, kemudian kita breakdown lagi ke hal-hal yang lebih mendetail, lebih apa ya, dekat lah dengan masyarakat. Nah itu nanti kita kemas gak hanya di podcast, tapi rencananya juga bakal masuk ke YouTube. Dan kami sih berharap ilmu ini juga bisa diaplikasikan lebih ke arah dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat ya, baik itu teman-teman akademisi ataupun masyarakat sipil kayak gitu. Jadi memang kita mainnya di mungkin kita bakal ke website juga untuk tulisan-tulisan atau esai
Itu yang berkaitan dengan tadi isu-isu yang kita angkat itu bakal masuk juga ke esai, kemudian juga ke Instagram ya San ya? Iya benar. Ke Instagram, juga Twitter, dan ini tadi podcast sama YouTube. Dan semoga bisa bikin buku. Semoga. Semoga ya, itu kayaknya itu udah wah banget sih kalau menurut aku ya, kalau bisa bikin buku gitu kan. Karena harapannya memang nggak tahu kenapa waktu kemarin berpikir untuk agak merombak Malioboro ini, memang aku bilang sama Isan, San kayaknya kita udah agak harus formal deh kayak gitu kan. Karena aku ngerasa banyak banget loh ilmu-ilmu yang teman-teman arsitek ataupun desainer lainnya sebenarnya tuh bikin. Contoh sepele aja lah, pada tugas akhir gitu kan ibaratnya. Sebenarnya tugas akhir anak arsitek ini sebenarnya lumayan dalam arti ide-idenya tuh sebenarnya bisa saja diaplikasikan gitu kan. Tapi kan selama ini yang kita tahu hanya mentok di perpustakaan, ya nggak? Hanya mentok di jurnal ilmiah, hanya mentok di tempat yang hanya bisa kita baca gitu. Mungkin kalau hal-hal seperti tadi itu tersebar ibaratnya gitu, orang-orang lain tuh tahu, atau mungkin nih orang pemerintahan baca nih tanpa harus melakukan sayembara heboh ya kan. Sayembara heboh, mungkin ide-ide itu bisa dicombine. Mungkin juga kalau benar-benar tertarik sama desain, bisa kontak langsung orangnya ya kan, sehingga bisa bisa benar-benar mengaplikasikan konsep-konsep yang bagus, memang yang benar-benar pro masyarakat kayak gitu, yang pro lingkungan. Itu kalau aku bisa bilang banyak banget ya nggak sih San? Jadi kalau solusi-solusi seperti tadi ataupun ide-ide yang cukup brilian seperti tadi itu benar-benar tersampaikan, bahkan tahu tuh dampaknya sebenarnya apa sih kayak gitu. Kenapa sih harus ada arsitek gitu kan? Kenapa sih harus ada desainer, harus ada planner, harus ada urban design gitu kan? Apa sih ngaruhnya dengan hidup aku gitu kan? Jadi lewat media-media tadi, lewat medium-medium tadi, kita berharap memang Malioboro ini bakal jadi alat gitu loh, untuk jadi alat menggroundingkan ilmu-ilmu arsitektural ataupun ilmu-ilmu desain yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, memang kayak gitu. Iya, jadi kalau ada tambahan dari Isan? Ya, jadi mungkin apa yang dimaksud Mbak BJ sebagai alat tuh itu ya, alat penghubung gitu. Jadi sesungguhnya wacana mengenai berbagai rancangan atau desain-desain alternatif seputar arsitektur itu ada banyak banget, baik dari praktisi maupun dari kalangan mahasiswa. Dan sayangnya kebanyakan karya-karya itu masih kurang dalam melaksanakannya gitu loh. Jadi itu hanya berakhir di sebatas print-printan kertas itu gitu yang nyelip di perpustakaan. Nah, jadi harapannya dengan Malioboro ini kami mencoba untuk menjadi sebuah hub gitu, sebuah ruang penghubung di mana wacana-wacana alternatif mengenai arsitektur itu akan kita sebarkan gitu, akan kita wacanakan ke masyarakat luas. Jadi harapannya baik arsitek maupun teman-teman yang bukan arsitek pun juga akan tahu gitu. Semakin banyak yang tahu kan semakin baik kan. Jadi harapannya akan ada perubahan, walaupun mungkin tidak secara gede-gedean gitu ya, tapi kita berharap walaupun skalanya kecil-kecil, tapi kan kata pepatah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi semoga dari perubahan-perubahan yang sedikit itu lama-lama juga akan menjadi perubahan yang besar, yang dampaknya positif bukan negatif. Nah, jadi dengan itu semoga juga apa yang kita sampaikan ini diterima oleh teman-teman semua. Semoga teman-teman juga menyambut baik tentang wacana-wacana arsitektur ini. Mungkin nanti akan terasa asing gitu ya, tetapi lama-kelamaan aku rasa kita juga akan mulai mengerti bahwa oh iya ya, keadaan kita sekarang ini tuh
agak memprihatinkan dalam artian di konteks lingkungan. Jadi aku rasa ketika udah menyangkut lingkungan hidup, maka bukan hanya mereka yang punya punya kaitan di bidang itu, tapi semuanya. Karena kita juga yang menempati ruang hidup ini, aku rasa kita perlu peduli untuk kita harus peduli untuk ada di situ untuk ngurusin hal itu gitu. Nah, kalau dari Mbak BJ, harapannya apa nih Mbak buat kedepannya Malioboro nih? Bakal gimana sih nih selain maksudnya setelah kita mungkin mencoba menyampaikan itu, harapannya apa nih? Mungkin harapanku agak besar ya San ya. Besar di sini aku berharap nggak dianggap nyanda-nyanda. Tapi emang aku suka nyanda-nyanda. Jadi emang untuk harapan terhadap Malioboro sendiri, aku mungkin akan menyinggung sedikit tentang SDGs ya. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar atau ada yang belum pernah dengar, SDGs itu kayak New Urban Agenda gitu loh. Jadi memang ada targetan dunia sebenarnya sampai tahun 2030. Yang aku bilang itu sebenarnya PR bersama gitu loh. Nah, PR bersama ini sebenarnya lintas bidang ini, tapi nggak bisa lepas dari sebuah plan gitu. Walaupun kita punya berbagai macam ahli dari lintas bidang, kita harus punya satu blueprint ibaratnya. Kalau kalian ingat soal blueprint yang kita bahas di Malioboro sebelumnya ya, bahwa kita harus punya satu tujuan utama. Dan disitulah ibaratnya kita kolaborasi. Nah, aku berharapnya dengan adanya Malioboro ini, kita benar-benar jadi Malioboro bisa jadi penghubung antara teman-teman lintas disiplin, sehingga nanti ibarat gini, kita bakal bisa mengkaitkan satu teman dengan teman yang lain lewat Malioboro, sehingga kolaborasi kedepannya itu akan lebih mudah, lebih baik, dan lebih ceto ya, saat dalam arti kayak mana ya, lebih optimal lah kayak gitu, karena kita tahu sudah problematika kita di sini kayak gitu. Lalu kita punya teman yang ahli di sini, kita punya teman yang punya solusi di sini. Gimana kalau kita gabungin aja nih mereka nih buat ngobrol bareng kayak gitu. Jadi harapanku memang agak besar bahwa Malioboro ini bakal jadi sebuah wadah buat teman-teman dari lintas disiplin, yang difasilitasi oleh kami berdua dengan background arsitek, desainer kayak gitu, sehingga bisa mengkaitkan ABCD kayak gitu untuk mencapai tujuan bersama tadi, untuk menyelesaikan PR bersama tadi kayak gitu. Nah, terus untuk selain itu juga kami kan berpikir karena 2020 ini sebenarnya ujian buat kita semuanya, buat kita semua, buat bareng-bareng. Sehingga kami juga ada wacana untuk mengajak teman-teman partnership ya contohnya. Jadi memang mungkin ya dalam bentuk mendukung usaha teman-teman dalam bertahan hidup selama masa pandemi ataupun kedepannya. Jadi mungkin ada teman-teman yang punya bisnis ataupun punya usaha rumahan yang ingin dipromotkan, itu bisa juga lewat kami nanti, karena kami sekarang udah punya space untuk iklan ya San. Benar. Yai. Jadi ada space buat iklan, itu buat teman-teman memang yang sangat membutuhkan untuk promote, itu silakan hubungi kita. Begitu San. Oke, jadi kira-kira begitulah sekelumit mungkin intro gitu ya buat ini Malioboro Project lahir untuk kedua kalinya gitu, tapi dengan konsep reborn. Jadi dengan konsep yang sebenarnya sama gitu, cuman sudut pandangnya jadi belok agak ke arsitektur, karena yaitu kita terbelenggu oleh yang namanya arsitektur itu. Sesuatu yang bikin gatal. Iya. Sesuatu yang buat kita gatal, yang tidak bisa hilang. Itu dia. Itu ya. Oke, jadi mungkin cukup segitu dulu teman-teman semua. Jadi kita berharap. Oh iya San. Apa? Gimana Mbak? Jangan lupa. Apa nih? Untuk podcast selanjutnya. Oh iya, mungkin perlu kamu kasih bocoran. Jadi ini ada spoiler nih teman-teman. Jadi untuk episode selanjutnya nih kita
kita mau untuk mengajak teman-teman masuk ke dalam apa yang kami sebut sebagai belenggu itu tadi gitu. Jadi kita akan ngobrolin sesuatu tentang apa sih itu arsitektur gitu. Tapi kita nggak akan jelasin pakai itu kok, nggak akan apa yang teori yang tinggi-tinggi gitu. Nggak kayak kuliah Ya, ya. karena kita juga bodoh sih sebenarnya. Kalau disuruh ngomong teori yang apa formal gitu, yang sangat akademis. Tapi kita akan bawain itu dengan cara yang santai. Jadi marilah kita untuk menyambut bersama-sama apa sih itu arsitektur gitu kan. Jadi nantikan aja ya di episode kita selanjutnya. Oke, thank you teman-teman semua. Terima kasih Mbak BJ. Tunggu infonya. Sama-sama Isan. Follow di @malioboro_project di Instagram. Kita juga udah ada YouTube, Twitter juga udah ada, tapi belum ada isinya. Jadi nanti tunggu aja. Tunggu aja. Oke. See you teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Thank you so much. Bye bye.